Sudah keluar. Sudah keluar. Mu Yuan, lihat. Ini anak kita. Bayinya? Dokter, di mana bayiku? Bayiku. Bayinya hilang. Bayimu lahir. Mati. Dokter. Bagaimana mungkin? Aku baru saja jelas mendengar bayi menangis. Bagaimana bisa lahir mati? Aku tidak peduli. Aku ingin melihat bayiku. Tangisan apa? Kau berhalusinasi. Kami sudah bilang bayinya lahir mati. Ingin melihat bayinya. Pergi gali tempat sampah di bawah. Bayiku. Ini salah mama. Ya, aku kembali. Kirimkan aku alamatnya. Dari villa yang kupilih. Jangan khawatir. Aku seorang perancang busana papan atas. Ini hanya wawancara kecil. Tidak masalah. Pria itu sangat tampan. Perasaan ini begitu familiar. Tuan Qin, Tuan Qin. Terima kasih. Jiang Nuan, kau sangat memalukan. Wanita ini memberiku perasaan yang sangat familiar. Selidiki wanita ini. Pak ini. Aku biasanya sibuk dengan pekerjaan. Dan jarang sekali aku punya waktu untuk sarapan bersama Xiaoyan. Biar aku saja. Qin. Xiaoyan. Selamat pagi. Mu Yuan, apakah kau sarapan bersama Xiaoyan dan aku hari ini? Aku terutama ke sini untuk Xiaoyan. Aku terutama ke sini untuk Xiaoyan. Xiaoyan sudah tidak sekecil dulu lagi. Orang tuaku juga terus mendesak pernikahan kita. Kau tidak bisa terus-menerus menjadikan Xiaoyan sebagai alasan. Cheng Wanrou. Apa kau benar-benar menganggap Xiaoyan sebagai anakmu? Sendiri tanda tanya. Mu Yuan, apa yang kau katakan? Xiaoyan adalah anakku, aku yang mengandungnya selama 10 bulan. Akulah ibu kandungnya. Sebaiknya kau ingat bahwa kau adalah ibunya. Mu Yuan. Xiaoyan, beritahu ibu. Apakah ada yang mengatakan hal buruk tentang ibu kepada ayah? Qin Xiaoyan, aku sedang bicara padamu. Dasar anak nakal, kenapa kau begitu tidak sopan? Kau benar-benar payah. Di mana kau kemarin? Kau bahkan tidak bisa mengawasi ayahmu dan membiarkan wanita tak dikenal memanfaatkan situasi. Bangun, jangan harap kau bisa makan hari ini. Kubilang kau butuh pelajaran. Kemari. Apa yang harus kau katakan? Dan apa yang tidak boleh kau katakan? Aku tidak perlu mengajarimu, kan? Aku mengerti, aku mengerti. Wajar bagi seorang ibu untuk mendisiplinkan anaknya yang tidak patuh. Memang seharusnya begitu. Kau adalah orang yang khusus kupilih untuk membantuku. Kau akan dihargai dengan baik. Aku sangat lapar. Aku ingin sekali makan masakan kakak cantik itu.
Aku akan pergi mencari kakak cantik itu. Aku terutama ke sini untuk Xiaoyan. Ada apa denganmu? Makan pelan-pelan Xiaoyan. Apakah ayahmu tidak memberimu makan? Wanita jahat itu menggangguku. Apakah aku salah paham terakhir kali? Wanita jahat ini bukan penculik anak. Dia sebenarnya pengasuh keluarga Qin. Xiaoyan, tentang tante jahat yang mengganggumu itu. Apakah ayah dan ibumu tahu? Dia bukan ibuku. Aku tidak punya ibu. Jadi Xiaoyan berasal dari keluarga orang tua tunggal. Tidak apa-apa. Jika tante jahat itu mengganggumu lagi, kau datang saja pada kakakmu. Kakak akan melindungimu. Di mana semua orang? Kenapa kalian masih berdiri di sini? Cari dia untukku. Baik, Tuan Muda. Tuan Muda, Qin Xiaoyan. Tuan Muda. Siapa yang tinggal di villa ini? Kudengar itu seorang wanita. Dia baru pindah beberapa hari yang lalu. Belum pernah melihatnya. Wanita. Halo, ada orang di sana? Ada yang bisa kubantu? Begini, anak kami hilang. Kami ingin bertanya, apakah Anda pernah? Belum, saya belum melihat anak-anak di sini. Kau hilang. Kau berjanji. Kau seharusnya sedang membaca sekarang. Apa? Kau bahkan tidak bisa menangani masalah kecil ini. Bagaimana kau bisa menjadi direktur? Mo Yuan tidak akan pernah jatuh cinta padanya. Pasti jalang itu. Dia pasti menggunakan semacam trik rayuan. Jadi bagaimana jika dia masuk ke Kinkup? Aku punya cara untuk membuatnya pergi sendiri. Jiang Luan, tunggu saja kau. Kakak, bolehkah kau jadi ibuku? Xiaoyan, aku tak bisa jadi ibumu. Meskipun ibumu telah tiada, kau tetap tak boleh sembarangan memanggil orang lain ibu. Jika ibumu tahu, dia pasti akan sangat sedih. Aku tahu kalian semua tidak menyukaiku. Xiaoyan, ada apa dengan Xiaoyan? Jangan khawatirkan dia. Dia akan baik-baik saja nanti. Terima kasih telah menjaganya hari ini. Lagi, sama-sama, bukan apa-apa. Tuan Qin, kau dengar pengasuhmu tidak memberinya makan. Dia masih kecil. Dia ditindas, tapi terlalu takut untuk bicara. Sebagai ayahnya, Anda harus hati-hati dalam memilih orang yang merawatnya. Pengasuh, bukankah Wanro yang mengurus Xiaoyan hari ini? Terima kasih atas pengingatnya. Aku akan lebih memperhatikannya nanti. Kalau begitu aku pergi dulu. Xiaoyan. Qin Xiaoyan. Qin Xiaoyan, buka pintunya. Orang jahat. Kalian semua orang jahat. Aku benci kalian semua. Ada apa? Apa kau tidak senang di tempat Bibi Jiangnuan hari ini? Begini, pasti itu membuatnya kesal. Tidak apa-apa. Ayah akan menyuruh seseorang membeli villa di sebelah dan mengusirnya. Dengan begitu, dia tidak akan bisa membuat anakku sedih lagi. Kau tidak boleh mengganggunya. Katakan padaku, apa yang terjadi hari ini? Ya sudah. Dia tidak mau jadi ibuku. Sesuka itukah kau pada Bibi Jiangnuan? Dia seperti seorang ibu. Kau punya ibu. Dia tidak mau jadi ibuku. Dia sama sekali tidak menyukaiku.
Bibi Jiang Luan bilang, ibuku seharusnya istrimu. Tapi dia tidak mau jadi ibuku. Dia hanya ingin jadi istrimu. Tuan Qin, kau dengar pengasuhmu tidak memberinya makan. Anak itu masih kecil. Dia terlalu takut bicara kalau ditindas. Tapi sebagai ayahnya, Anda harus teliti memilih orang yang merawatnya. Apa kau benar-benar sesuka itu pada Bibi Jiang Luan? Kalau begitu akan kupikirkan. Xiaoyan. Xiaoyan, kenapa kau menghindari kakak? Jika Xiaoyan tidak mau bicara dengan kakak, maka kakak hanya akan, kakak, bisakah kau jadi ibuku? Xiaoyan, kenapa kau ingin kakak menjadi ibumu? Anak-anak lain bilang, kalau Xiaoyan tidak punya ibu, anak liar, tak seorang pun menyukai Xiaoyan. Itu tidak benar. Xiaoyan kita sangat baik. Sangat sopan kan? Nona Jiang, mari bicara. Nona Jiang, kontrak ini, tolong lihat. Kontrak perekrutan. Setiap 100.000 per bulan. Nona Jiang, jika Anda pikir itu tidak cukup, kita bisa menambahkannya. Xiaoyan sangat menyukaimu. Dia hanya ingin kau menjadi ibunya. Aku telah memang mengabaikan Xiaoyan. Kau satu-satunya orang selain aku yang Xiaoyan mau dekati. Dia sangat menyukaimu. Jadi Nona Jiang, aku ingin mempekerjakanmu untuk menjadi ibu Xiaoyan. Kau hanya perlu menghabiskan waktu bersamanya. Apakah itu baik-baik saja? Aku akan memikirkannya aku. Sejak Xiaoyan lahir, semua orang di sekitarnya telah berusaha menyenangkannya. Dia sangat sopan. Sebenarnya dia tahu kalau orang-orang itu menyukainya hanya karena dia putraku, putra Qin Yuan. Tapi kau berbeda. Kau satu-satunya yang benar-benar menyayanginya, peduli padanya. Oke, aku setuju. Tapi mari kita perjelas. Aku hanya bertanggung jawab untuk menjadi ibu Xiaoyan. Jangan berpikir macam-macam. Kau hanya perlu menjadi ibu yang baik untuknya. Itu saja. Ini murni perjanjian kontrak. Ini tidak akan dipublikasikan. Kakak, kau istri ayahku sekarang. Jadi bisakah aku memanggilmu ibu? Istri. Kontraknya tidak menyebutkan itu. Benar Xiaoyan, mulai sekarang aku ibumu. Hore, aku punya ibu juga. Baiklah, ibu harus pergi bekerja. Kau tetap di sini, dan jadilah anak yang baik untuk ayah. Oke, aku akan jadi anak yang baik, aku janji. Simpan nomorku. Hubungi aku kapan saja jika ada sesuatu. Oh ya? Tunggu aku malam ini. Kita akan pulang bersama. Mengerti? Ini tidak akan menyeretmu ke dalam ini. Nona Cheng, semuanya sudah diatur. Aku akan langsung membawa orang-orang malam ini. Jiang Luan. Kenapa kau tidak bersulang kepada para tuan ini sebagai permintaan maaf? Maaf sekali. Aku akan bersulang untuk semuanya.
Begitu banyak orang yang menunggumu. Nona Jiang hanya minum 1 cangkir. Agak tidak masuk akal. 3 cangkir sebagai hukuman untuk diri sendiri. Tidak terlalu banyak kan? Jika kau membahayakan kesepakatan ini karenanya, kau pasti akan menanggung akibatnya. Permisi. Hukuman 3 cangkir. Cukup. Nona Jiang, kau benar-benar tahan minum. Kami tidak akan mempersulitmu. Pelayan, ambilkan Nona Jiang segelas jus. Di mana Nona Jiang Nuan? Tuan Qin mencarinya. Nuan dibawa pergi oleh Wakil Presiden Liu. Asisten Lin, bisakah kau membantunya? Jangan panik. Aku akan pergi mencari Tuan Qin. Kolaborasi antara King Kop dan Cheng Chop ini berkat mediasi semua orang. Xiao Jiang bersulang lagi untuk semuanya. Aneh. Kenapa aku merasa sangat panas? Mungkinkah? Tidak perlu bersulang. Kita sudah menandatangani kontraknya. Nona Jiang juga mabuk. Tuan Liu membawa Nona Jiang untuk kembali dan beristirahat. Kalau begitu kami permisi dulu. Baiklah. Xiao Jiang, kau mabuk? Tidak, Tuan Liu. Permisi. Aku akan ke toilet. Apa? Kenapa kau menelpon diam-diam? Apa? Apa kau takut padaku? No. Pak Liu, Anda salah paham. Saya hanya sedikit kurang nyaman. Saya ingin suami saya menjemput saya. Suami? Kau mau membodohi. Siapa? Aplikasi Anda dengan jelas menyatakan bahwa Anda lajang. Sayang, aku di sini. Tuan Qin. Tuan Qin, saya salah. Saya tidak akan berani melakukannya lagi, Tuan Qin. Berani sentuh wanitaku? Liu Neng, kau berani sekali. Jiang Nuan itu. Mungkinkah Jiang Nuan tidak berbohong padaku? Tak heran Cheng Wanro. Wanita ini ingin melukainya. Sepertinya aku telah dimanfaatkan. Tuan Qin, saya tidak tahu Jiang Nuan adalah orang Anda. Semua ini, Nona Cheng yang menyuruh saya. Dia yang mengatur semuanya. Ini tidak ada hubungannya denganku. Cheng Wanro, karena kau berani memakaiku. Jangan salahkan aku karena mengkhianatimu. Nona Cheng. Maksudmu Cheng Wanro? Ya, Nona Cheng. Dia memaksaku melakukan ini. Kenapa Cheng Wanro terus-menerus mengincarmu? Rahasia apa yang ada di antara kalian berdua? Selidiki Liu Nang. Mulai besok, aku tak ingin melihatnya di perusahaan lagi. Baik, Tuan. Di mana Nona Jiang Nuan? Tuan Qin ingin bertemu dengannya. Wakil manajer umum Liu membawa Nuan pergi. Asisten Lin, bisakah kau tolong selamatkan dia? Panas sekali. Lebih cepat. Ayah. Ibu, aku ingin tidur dengan ibu. Geras sekali. Sayang, ibu sedang tidur, kau harus keluar dulu. Dan jangan bangunkan ibu. Oke, Xiaoyan anak baik. Aku tidak akan membangunkan ibu. Aku ingin tidur dengan ibu. Maka kita tidak akan punya adik perempuan. Kalau ayah biarkan kau tidur dengan ibu, apakah ayah akan dapat adik perempuan? Kapan ayah pernah bohong padamu? Janji kelingking. Siapa bohong, dia anjing. Horet, aku akan punya adik perempuan. Tolong aku merasa sangat tidak enak. Jiang Nuan, kau harus memikirkan ini matang-matang. Kau yakin ingin aku membantumu? Perasaan ini sangat familiar.
Kau yang meminta ini. Jiang Luan, apa yang kau lakukan semalam? Kau mau kemana? Saya. Semalam itu kecelakaan. Aku tidak menyangka. Si cabul tua Liu Nang akan memberiku obat bius. Kau tahu dia cabul. Kamu masih mau pergi dengan dia? Jiang Luan, kau berani sekali. Aku tidak tahu, dia bekerja dengan Cheng Enterprises. Cheng Enterprises. Jiang Luan, apa kau kenal Cheng Wanro? Cheng Wanro. Aku tidak mengenalnya. Tidak kenal. Kenapa kau begitu gugup? Ibu. Xiaoyan. Selamat pagi. Ayah bilang, ibu akan memberiku adik perempuan. Kapan dia datang? Xiaoyan. Butuh waktu lama sekali untuk bayi lahir. Jadi anak yang baik ya. Ibu bikinin sarapan dulu. Oke. Oke. Tuan Qin itu semalam cuma kecelakaan. Jangan khawatir. Kita sudah tanda tangan kontrak. Aku akan tepati janjiku. Aku tak akan berhayal yang lain. Sebenarnya kau boleh saja. Aku akan buatkan sarapan untuk Xiaoyan. Jiang Luan, berapa banyak lagi rahasia yang kau punya? Perlu ku jemput? Tak perlu kau sibuk kerja. Tak perlu jemput kami. Aku dan Xiaoyan sudah memanggil taksi. Kami segera pulang. Oke. Kabari aku kalau terjadi sesuatu. Xiaoyan, ayah sibuk kerja dan gak bisa jemput kita. Jadi kamu harus bersabar. Naik taksi sama bunda. Gak apa-apa kok, asal sama bunda. Aku bisa ngapain aja. Bro, perempuan ini nih, ayo cepetan. Dan beresin ini. Kalinya bilang culik aja perempuan ini. Loh kok ada anak kecil? Ya udah culik aja dua-duanya. Kalian siapa? Mau apa kalian? Jangan macam-macam ya. Bos kami mau undang kalian. Bukankah itu Jiang Luan? Ini ponselnya Nuan-Nuan. Gimana nih sekarang? Telepon polisi. Cepat telepon polisi. Xiaoyan mana? Tuan muda. Tuan muda belum pulang. Aneh ya? Harusnya mereka udah pulang sekarang. Jiang Luan mana? Kamu udah telepon dia. Nyonya belum telepon balik. Dia dan tuan muda belum pulang. Ada apa ini? Kapan Jiang Luan nikah? Halo? Ini siapa? Apakah Anda suami Jiang Luan? Saya rekan kerjanya. Nama saya Zialing. Saya baru saja lihat. Dia dan seorang anak kecil diculik di depan rumah sakit. Saya nemuin ponselnya. Kamu lihat wajah mereka? Enggak. Mereka semua pakai kacamata hitam. Saya nggak bisa lihat apa-apa. Tapi apa? Saya dapat nomor plat kendaraannya. Oke, kirim fotonya ke saya. Tetap di situ. Saya kirim orang buat jemput kamu.
Oke. Suara itu kayaknya kenal. Sarung tangan hitam. Bantu aku cari nomor plat kendaraan ini. Aku butuh semua informasi pemiliknya sekarang. Kenapa kalian bawa kami ke sini? Ya mau apa lagi? Uanglah. Ayo, ikat dia. Bawel banget sih. Jangan sakiti bunda. Lucu banget sih bocahnya. Sayang belum boleh disentuh. Kira-kira Clean-nya mau kita apain dia ya? Kalau mereka mau habisin dia, kenapa kita nggak bersenang-senang dulu? Apapun yang kalian punya, kerahkan ke saya. Jangan sakiti anak saya. Satu kata lagi, dan anak ini langsung saya jual. Anak laki-laki kan lumayan harganya ya. Hei Nona, kami udah dapat perempuannya. Tapi ada anak kecil juga. Gimana nih? Apa? Bego banget sih kalian. Perempuan sama anak kecil aja nggak bisa bedain. Anak ini nempel terus sama perempuannya. Kami nggak bisa ambil dia gitu aja. Terpaksa diikat dua-duanya. Anaknya berguna buat saya. Kalau perempuannya, terserah kalian. Asal jangan sampai mati. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Gue mau lihat gimana dia coba rebut laki gue setelah ini. Bung. Kayaknya kita bakal dapat tontonan seru nih. Kali ini kita beruntung. Xiaoyan, Mami akan alihkan perhatian orang jahat itu. Saat mereka lengah kamu lari. Tidak, aku tidak akan meninggalkan Mami. Xiaoyan dengar Mami. Saat kamu keluar cari papi, biarkan mereka menyelamatkan Mami. Kalau tidak kamu tetap di sini, siapa yang akan menyelamatkan Mami? Aku akan cari papi. Dan kemudian kembali untuk menyelamatkan Mami. Baik. Anak baik Xiaoyan. Mami sayang kamu. Mami harus tunggu aku. Jalang mau kabur, tangkap dia, berhenti. Mami, aku pasti akan cari orang untuk menyelamatkan Mami. Lepaskan aku. Sundal, kita lihat kau bisa lari kemana lagi. Mana anaknya? Bangsat, berani-beraninya kau menipu kami. Akan kuberi kau pelajaran hari ini. Ini harga yang harus kau bayar karena menipuku. Bro, kita kan ada perjanjian. Satu persatu. Tapi kau lebih baik cepat. Ngapain buru-buru? Clean bilang, untuk meninggalkan perempuan ini, biar kita bisa bersenang-senang. Kita punya banyak waktu. Lagi pula, mereka nggak bilang kapan harus melepaskannya. Kalau kau mau, maka nanti kita bisa simpan dia untuk nanti. Kau mau apa? Ngapain? Ngapain Elola? Lepaskan aku. Apa yang kalian lakukan ini ilegal. Kalian akan dapat balasannya. Balasan. Takutnya kau takkan dapat kesempatan itu. Kemarilah cantik, biar kakakmu yang mengurusmu. Berani sentuh dia. Bro, ada apa ini? Nuan gak apa-apa. Kinmu Yuan, kenapa kau baru datang sekarang? Aku di sini, sekarang semuanya baik-baik saja. Kau berani sentuh istriku? Kau pasti sudah bosan hidup. Bosan hidup. Tuan Qin ampuni kami. Kami hanya mencoba mencari nafkah. Perempuan itulah yang menyuruh kami menculik istri Anda. Tidak ada hubungannya dengan kami. Perempuan? Ya, perempuan itu. Dia memberi kami banyak uang. Kami tidak berani melakukan ini kalau tidak. Jangankan berani mimpi pun, tidak. Kami belum pernah melihat Clean-nya. Kami hanya tahu itu perempuan. Kami tidak tahu seperti apa rupanya. Tapi aku kenal suaranya. Tuan Qin, kalau Anda melepaskan kami pasti akan menemukan perempuan itu. Yakin bisa menemukannya? Saya yakin pasti akan menemukannya. Kami mengenali suaranya. Aku bisa tangani ini sendiri. Tapi kalian berdua harus bayar atas apa yang kalian lakukan hari ini. Bayar harganya. Tuan Qin.
Aku sangat senang kau baik-baik saja. Kalau tidak aku. Kami menemukan. Tuan Qin, kami selidiki rekening penculik itu. Kami temukan menerima sejumlah besar uang baru-baru ini. Sejumlah besar uang ditransfer masuk. Kami lacak rekening pengirimnya. Dan menemukan itu milik kerabat jauh keluarga Cheng. Rekening luar negeri. Keluarga Cheng. Dia lagi. Sepertinya aku sudah terlalu lunak padanya. Itulah sebabnya dia terus melewati batas berkali-kali. Para penculik yang kita dengar awalnya berniat untuk menculik istrimu, tetapi secara keliru malah mengambil putramu. Secara keliru. Kurasa dia mencoba menggunakan Jiang Nuan untuk mengendalikan Xiaoyan. Keluarkan pemberitahuan. Hentikan dukungan finansial Qin Corp ke Cheng Corp. Mulai sekarang, perusahaan Qin dan perusahaan Cheng tidak akan pernah bekerja sama. Seandainya saja kaulah wanita itu. Betapa indahnya itu. Xiaoyan sangat mirip dengannya. Atur tes paternitas untuk dia dan Xiaoyan. Aku menolak untuk percaya. Ada begitu banyak kebetulan di dunia ini. Maksudmu, kita akan menunggu hasilnya. Ya. Nona Jiang Nuan, jika kau ibu Xiaoyan. Lalu bukankah aku sudah minta asisten Lin untuk mengumpulkan banyak bukti pelecehannya terhadap bawahan perusahaan. Semuanya sudah dikirim ke kantor polisi. Terima kasih. Tapi dia juga mengaku bahwa orang di balik semua ini adalah Cheng Wanro. Jiang Nuan, bolehkah aku bertanya sesuatu? Pada malam tanggal 18 Juni 5 tahun yang lalu, apa kau pergi ke Hotel Imperial? No. Jika Kim Muyuan tahu, aku wanita yang mau menjual diri demi uang, dia pasti tak akan membiarkanku dekat-dekat Xiaoyan lagi. Tak ada yang tahu tentang kita. Kalau rekan kerja tahu kita bersama, itu tak akan baik. Aku turun dulu. Xiaolin selidiki hubungan antara Jiang Nuan dan Cheng Wanro. Di sekitar Xiaoyan, tidak boleh ada orang yang punya niat tersembunyi. Baik CEO juga. Beritahu keluarga Cheng bahwa pertunanganku dengan Cheng Wanro batal. Jika keluarga Cheng berani menyentuh orang-orang dekatku lagi, maka tak perlu ada kerjasama antara keluarga Qin dan Cheng. Nuan, kau baik-baik saja setelah semalam? Aku baik-baik saja. Memangnya kenapa denganku? Ku dengar Liu Nang dibawa untuk diselidiki pagi ini. Dan mereka bilang, kau pasti punya backing. Nuan, ada apa? Tidak ada apa-apa. Ayo kerja. Apa? Pembatalan pertunangan? Bukan cuma pembatalan pertunangan. Kim Muyuan sudah bilang, kalau kau menyentuh orang-orangnya lagi, kerjasama antara kedua keluarga kita akan dihentikan. Oke, aku mengerti. Kinwu, tak kusangka kau setega ini. Jiang Nuan, pasti Jiang Nuan yang bilang sesuatu. Jiang Nuan, tunggu saja kau. Laki-lakiku laki-laki Cheng Wanro, tidak mudah direbut. Tak kusangka kau kembali. Kau tak perlu bersandiwara Nona Cheng. Semalam, bukankah kau mencoba menjebakku? Aku hanya ingin tahu, kenapa kau melakukan ini? Kukira, kau sudah bertemu Xiaoyan kan? Dia menggemaskan kan? Jangan coba-coba sentuh Xiaoyan, menyentuhnya. Mana mungkin aku menyentuh Xiaoyan? Dia anak kuku kandung dia selama 10 bulan, melahirkannya. Betul. Qin Xiaoyan adalah anakku dengan Kim Muyuan. Tapi karena kau, Qin Muyuan ingin membatalkan pertunangan kami.
Kau pikir, kenapa aku mau mencelakaimu? Kamu dan Kinmu. Betul. Dia ayah anakku. Tuan Presiden, Nona Jiang dan Tuan Muda, hasil DNA sudah keluar. Kecocokannya 998%. Hasilnya, mengonfirmasi hubungan ibu anak, seperti dugaanku. Cheng Wanro, kau benar-benar memainkan permainan panjang. Tuan Presiden, sebenarnya Tuan Muda adalah anak Anda dan Nyonya. Malam itu 5 tahun lalu. Malam itu 5 tahun yang lalu. Dari awal sampai akhir, itu bukanlah Cheng Wanro sama sekali, melainkan Jiang Nuan. Jiang Nuan, dasar pembawa sial. Kau menggoda pria di luar adalah satu hal, tapi kau bahkan membawa Xiao Yan. Kau hanya wanita ini. Apa yang kau bicarakan di siang bolong? Beraninya kau mendorongku. Kau tahu siapa aku? Aku tidak peduli siapa kau. Kau mulai memukul orang begitu kau masuk. Jadi kau yang salah. Ku bilang, denganku di sini hari ini, kau tidak akan bisa menyentuh Jiang Nuan dekat tinta hitam. Aku tidak punya waktu untuk berurusan denganmu hari ini. Kembalikan anakku. Aku akan membawa Xiao Yan pergi. Bibi jahat. Aku tidak akan pergi denganmu. Qin Xiao Yan, baru berapa lama? Kau sudah disesatkan oleh wanita itu Jiang Nuan. Benar-benar rusak. Beginikah caramu berbicara dengan ibumu sendiri? Jiang Nuan, kau main-main adalah satu hal. Tapi sekarang kau meracuni anakku. Aku tak bisa membiarkan anakku dihancurkan olehmu. Xiao Yan, ayo. Ikut aku. Cheng Wanro, apa kau gila? Apapun yang kau miliki serang aku. Lepaskan dia. Kenapa kau merundung anak kecil? Jiang Nuan, bagaimanapun aku memperlakukannya, dia adalah anakku. Itu fakta yang tak terbantahkan. Kusarankan kau untuk menunjukkan sedikit kesopanan dan jauhi anakku. Ibu, bagaimana kau pantas menjadi seorang ibu? Kau hanya sampah murahan yang tidur dengan orang lain demi uang. Apa hakmu untuk menghakimiku? Lepaskan tangan Xiao Yan dulu. Kau menyakitinya. Jika tangan Xiao Yan sakit, aku akan membawanya ke dokter. Apa urusannya denganmu? Yang perlu kau lakukan sekarang adalah pergi selama Xiao Yan bersamaku. Mu Yuan, betapapun kau membenciku, kau tidak bisa berbuat apa-apa denganku. Aku di sini hari ini, dan kau tidak akan membawa Xiao Yan kemanapun. Jiang Nuan, kau yang meminta ini. Cheng Wanro, ini rumah sakit. Ada apa denganmu? Kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja, Mu Yuan. Bagaimana kau bisa melakukan ini padaku? Mu Yuan, bagaimana kau bisa melakukan ini padaku? Dia hampir membunuh anak kita. Kenapa Jiang Nuan dan yang lainnya diculik? Kenapa kau masih melindunginya? Kurasa kau lebih tahu daripada aku. Cheng Wanro, biar kutanya sekali lagi. Apakah Qin Xiao Yan benar-benar anak kandungmu? Mu Yuan, apa yang kau bicarakan? Xiao Yan adalah anak yang kukandung selama 10 bulan dan kulahirkan. Begitukah? Kalau begitu lihat ini. Cheng Wanro, buka dan lihat baik-baik. Kuharap Nona Cheng bisa memberiku penjelasan yang masuk akal. Ibu, tanganku sakit. Sudah-sudah Xiao Yan. Mami tiup ya. Qin Xiao Yan anakku. Dia memang anakku. Cheng Wanro, kau kenapa ha? Tas DNA ini jelas-jelas menyatakan bahwa ibu kandung Qin Xiao Yan adalah Jiang Nuan. Apa katamu? Xiao Yan anakku. Ada apa ini? Terus kenapa? Apa hakmu atas anak Mu Yuan? Qin Xiao Yan adalah anakku dan Mu Yuan. Mami, aku takut. Jadi, bertahun-tahun yang lalu, dokter bilang kalau anak yang aku lahirkan meninggal dunia. Kaulah pelakunya. Memang aku, lalu mau apa kau? Kalau bukan karena aku, kau bahkan tak punya kesempatan untuk mengandung anak ini. Qin Mu Yuan, kau jelas-jelas sudah percaya Xiao Yan anakmu. Kenapa kau tak mau menikah denganku? Karena kau tak pantas. Seseorang, bawa dia pergi. Aku tak mau melihatnya lagi. Jangan lepaskan aku. Semua yang kulakukan
semua demi kau Qin Muyuan. Bawa dia pergi. Lepaskan aku. Qin Muyuan. Xiaoyan. Kau anak Mami. Kau anakku. Mami. Dulu, saat kondisi ibuku memburuk, aku benar-benar putus asa. Aku tahu, itu semua sudah berlalu. Nuan-nuan. Tuan Qin, Anda di sini juga. Dr. Li, Xiao Nuan, aku sangat terburu-buru waktu itu. Aku lupa memberitahumu. Kau pergi begitu tiba-tiba waktu itu. Ibumu meninggalkan beberapa barang. Aku belum sempat memberikannya padamu. Ini peninggalan ibumu. Terima kasih Dr. Li. Telah menyimpan barang-barang ibuku. Rumah sakit bertanggung jawab menangani jenazah ibumu. Jadi Leontin Giap ini, selama ini kusimpan. Sayang sekali ibumu. Meninggal begitu tiba-tiba. Beliau baik-baik saja di malam hari. Bagaimana bisa tiba-tiba? Baik-baik saja di malam hari. Ya, kondisi Nona Jiang sudah stabil. Tapi entah kenapa malam itu, kondisinya tiba-tiba memburuk. Beliau tidak bisa bertahan. Begitu tiba-tiba. Malam itu, apakah ada kejadian yang tidak biasa? Tidak biasa. Ngomong-ngomong soal tidak biasa, sepertinya ada seorang wanita mengunjungi dia. Nona Jiang sudah lama dirawat di sini. Dan itu pertama kalinya ada yang menjenguknya. Apa kau menuduh? Muyuan, apa kau menuduh? Ibuku dibunuh. Ada yang tidak beres. Selidiki. Dan kita akan tahu. Dokter, apa Anda ingat seperti apa rupa orang itu? Wanita itu memakai masker dan topi. Wanita itu mengenakan topeng dan topi. Aku tidak melihat wajahnya. Namun, aku ingat dia punya tahi lalat merah di sudut matanya. Mungkinkah dia? Nona Jiang Nuan, Tuan Qin ingin kau membawakannya. Desain busana Seri Waktu, musim terbaru. Dia perlu memeriksanya lagi. Baik, aku mengerti. Xialing, bawakan desain busana musim terbaru kepada Tuan Qin. Baiklah. Jiang Nuan, kau harus menjauh dari Qin Muyuan dan putranya. Jika Qin Xiaoyan mengetahui bahwa kau memisahkan orang tua kandungnya. Hei, apa maksudmu? Tuan Qin, aku tak mengerti apa yang kau katakan. Hei, kau tidak menjawab teleponmu. Kau tidak membalas pesan. Dan kau bahkan menyuruh orang lain mengantarkan berkasmu. Apa kau tahu betapa khawatirnya Xiaoyan? Dia belum tidur semalaman. Aku akan menjelaskan ini kepada Xiaoyan. Tapi, Tuan Qin, kurasa kita harus mengakhiri perjanjian di antara kita. Aku tak pantas menjadi ibu Xiaoyan. Qin Muyuan, seandainya saja semuanya tidak dimulai seperti ini di antara kita. Itu pasti luar biasa. Katakan padaku, mengapa kau mengakhiri kontrak? Tuan Qin, aku sudah memikirkannya. Dan meskipun gaji yang kau tawarkan sangat besar, aku ingin berkencan dan menikah di masa depan. Aku tak bisa terus membuang waktuku untuk putramu. Apa kau bilang? Kau ingin mulai berkencan? Aku tidak. Jika kau ingin seluruh perusahaan tahu, maka silakan saja. Jika itu yang kau inginkan, aku bisa memuaskanmu. Tuan Qin, kita tidak bisa. Tuan Presiden, saya sudah menyelidiki informasi tentang Nyonya. Memang benar bahwa Anda tidak ada hubungannya dengan Nona Cheng. Tapi 2 hari yang lalu, Nona Cheng bertemu dengan Nyonya Qin secara pribadi. Cheng Wanro mencarinya. Tak heran, dia bertingkah aneh beberapa hari ini. 5 tahun lalu, setelah ibu Nyonya meninggal, dia meninggalkan negara dalam semalam. Tanggalnya 19 Juni.
Malam tanggal 18. Kau dan Nona Cheng. Aku paham. Kau, lanjutkan penyelidikan. Aku ingin tahu hubungan antara dia dan Cheng Wanro. Presiden, sejak Nona Jiang datang, senyum Anda dan Tuan Muda menjadi lebih sering. Benarkah? Bukankah hanya menjemput anak? Ini yang terakhir kali. Nuan, bagaimana pemulihanmu? Aku jauh lebih baik sekarang. Aku baru saja akan mencarimu. Hanya saja tentang pernikahanku. Tolong jangan beritahu siapapun. Apa? Apakah Tuan Qin tidak ingin mempublikasikan hubunganmu? Biar ku katakan. Tidak. Itu karena aku hanya seorang desainer kecil-kecilan. Aku tidak mau hubungan kami memengaruhi pekerjaanku. Karena aku di perusahaan. Oke, aku mengerti. Identitas Nyonya Qin pasti akan menyebabkan kehebohan besar. Tapi tidak ada yang akan menduga bahwa kita sebenarnya bekerja di kantor yang sama dengan istri CL. Memikirkannya saja mendebarkan. Jangan bicarakan aku. Bicarakan tentangmu, kau dan asisten Lin. Kalian berdua ada sesuatu. Jangan konyol. Apa yang mungkin terjadi denganku dan dia? Hanya saja tadi malam, Tuan Qin menyuruhnya. Jadi dia mengantarku pulang. Tadi malam. Aku tidak mengatakan apa-apa tentang tadi malam. Apa yang terjadi di antara kalian berdua? Ngaku. Hanya saja tadi malam, kami pergi keluar untuk makan camilan larut malam bersama. Lalu aku mabuk. Kami hanya... Tidak mungkin kau. Seseorang mencari Jiang Nuan. Oke, dasar jalang. Menggoda suamiku. Dan menjebak suamiku. Akan kutunjukkan padamu hari ini. Akan kuajari kau pelajaran. Apa kau gila? Aku bahkan tidak tahu siapa suamimu. Suamiku, Liu Neng, wakil presiden perusahaanmu. Liu Neng, kau istrinya. Dia pantas ditangkap. Dia di perusahaan kami, melecehkan banyak karyawan wanita. Kau tidak mengejarnya, tapi kau datang mengejarku? Cih! Berakting untukku. Kenapa dia tidak mengganggu yang lain? Dia hanya mengganggumu. Kurasa, kalian para wanita yang tidak tahu malu. Menggodanya. Aku akan memberimu pelajaran hari ini. Supaya kau kapok. Beraninya kau memukulku, tanda tanya. Zialing, kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja, Nuan. Dia cerewet sekali. Abaikan saja dia. Ayo pergi. Dasar jalan kecil mau kabur. Awas kau hari ini. Berhenti. Perusahaan membayarmu untuk nonton pertunjukan di sini? Suamiku. Tapi dia wakil presiden perusahaanmu. Beraninya kau memperlakukanku seperti ini? Saat suamiku kembali, dia tak akan membiarkanmu lolos. Bawa dia pergi. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Nona Jiang. Nona Zia. Anda baik-baik saja. Kami baik-baik saja, asisten Lin. Terima kasih sudah datang tepat waktu. Bukan apa-apa. Asal kalian berdua baik-baik saja, aku masih harus mengantar dokumen ini di CL. Aku pergi dulu. Jangan melotot. Mereka sudah lama pergi. Siapa yang melotot? Kebetulan sekali. Tuan Qin, setelah Nyonya Liu meninggalkan perusahaan, dia pergi ke kafe dan bertemu seseorang. Bao Fen. Dia lagi. Jadi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Bao Fen terlibat dalam kematian orang tua Jiang Nuan. Ini pasti bukan kebetulan. Aku akan menjemput Xiaoyan dari rumah sakit nanti. Selidiki Jiang Rongcheng, Tiancheng, Bao Fen. Hubungan mereka semakin cepat semakin baik. Ayah, ibu, ada apa?
Urusan orang dewasa nak jangan ikut campur. Baik, bukankah kau selalu ingin ibu mengantarmu ke sekolah? Jadi besok, ibu akan mengantarmu ke sana, oke? Oke. Halo, apakah ini orang tua Qin Xiaoyan? Ya, saya sendiri. Ada yang bisa saya bantu? Xiaoyan berkelahi di sekolah dan melukai anak lain. Kami butuh Anda untuk datang secepatnya. Baik, saya segera ke sana. Xiaoyan sakit? Ibu maafkan aku. Aku membuatmu repot. Anda orang tua Qin Xiaoyan kan? Ya, anak Anda berkelahi di sekolah dan melukai anak lain. Bagaimana Anda akan menyelesaikan ini, Bu Guru? Xiaoyan kami biasanya sangat penurut. Kenapa dia tiba-tiba memukul seseorang? Apa maksud Anda? Apakah Anda menyiratkan bahwa saya memfitnah Xiaoyan? Pantas saja kau perebut suami orang. Kau hanya bisa membesarkan anak seperti ini. Bu Guru tolong jaga ucapan Anda. Apa aku salah bicara? Nona Cheng benar. Wanita tak tahu malu sepertimu hanya akan merugikan anakmu. Nona Cheng. Cheng Wanro. Bu Guru, tolong jangan menilai karakter saya berdasarkan desas-desus. Bijak bestari tak hiraukan gosip. Dan ini bukan alasan bagi Anda untuk menyalahkan Xiaoyan tanpa meminta penjelasan. Xiaoyan, kenapa kamu memukul anak itu? Mereka memanggilmu anak perebut suami orang yang tak tahu malu. Aku bilang itu tidak benar, tapi mereka memukulku. Bu Guru, Anda dengarkan? Xiaoyan kita yang dibully. Ibu, aku nggak akan berantem lagi. Ya, tanda tanya. Jangan marah ya. Mana orang tua Qin Xiaoyan? Keluar. Saya orang tua Qin Xiaoyan. Jadi kamu pelakornya. Yang diomongin anakku. Cantik juga ya. Kok tega-teganya ngelakuin hal yang kayak gini? Anakmu mukul anakku. Hari ini kamu harus kasih penjelasan. Bisa nggak sih mikir? Anakmu duluan yang mulai pakai mulut kotornya. Kenapa kita yang harus minta maaf? Biar ku jelasin. Sekolah ini didanai oleh keluarga Xiang. Aku bisa minta kepala sekolah buat ngeluarin anakmu. Terus anakmu bakal susah sekolah. Bu, bisa nggak sih bijak dikit? Orang tua Qin Xiaoyan, kalau nggak mau anaknya dikeluarin. Sekarang juga minta maaf sama orang tua ini. Kalau TK ini, suasananya begini. Xiaoyan nggak akan sekolah di sini lagi. Tunggu. Mau pergi? Sebelum pergi, kamu harus minta maaf sama anakku. Hari ini, aku mau kamu dan anakmu berlutut dan minta maaf sama anakku. Siapa yang berani nyuruh anak Qin Yuan berlutut dan minta maaf? Anda, Tuan Qin dari Qin Group? Saya dari keluarga Xiang. Keluarga kami punya kerjasama dengan perusahaan Anda. Keluarga Xiang apaan? Nggak pernah dengar. Aku kesini hari ini buat ngurusin masalah anakku. Ku dengar kamu mau istri dan anakku berlutut dan minta maaf. Tuan Qin, ada salah paham. Xiaoyan yang mukul duluan. Soal kamu ngehina istriku. Aku akan tuntut kamu atas pencemaran nama baik. Kebetulan, pengacara Qin Group lagi pada nganggur. Tunggu aja panggilan pengadilan. Tuan Qin, saya salah. Mohon maafkan saya. Soal keluargamu Shang, mulai hari ini gak akan ada lagi. Jangan-jangan gak mungkin. Xiaoyan anak baik. TK ini gak bagus. Ayah cariin yang lain ya. Oke. Kamu gak apa-apa. Aku nggak apa-apa. Xiaoyan hebat lindungi ibu. Xiaoyan pintar banget sih. Ibu, masakin makan malam spesial buat kamu. Ya, tanda tanya. Hore, makan malam spesial. Pak Presiden, ini jadwal Bapak hari ini. Ada rapat jam 3 sore nanti. Kalau aku lamar dia sekarang, kira-kira Jiang Luan mau nggak ya? Apa aku harus lebih formal ya? Setidaknya pesan gaun pengantin dulu. Xiaolin, Xiaolin, hubungi desainer top Italia buatku. Aku mau kasih Jiang Luan pernikahan yang unik. Pak Presiden,
Apa nggak kecepetan? Bapak dan Nona Jiang, kan belum resmi pacaran. Oh iya, kalau gitu aku tembak dulu. Cewek suka bunga kan? Pesanin buket bunga buatku. Baik. Pak Presiden lagi jatuh cinta nih ya. Halo, aku mau pulang. Aku udah beli bahan makanan. Oke, kalau lagi di jalan, jemput aku ya. Halo, aku udah ketemu orangnya. Begitu DP masuk aku, langsung bergerak. Jiang Luan. Jiang Nuan, bertahanlah. Dokter cepat, bagus. Keluarga harap menunggu. Bu, gaun yang ibu beli hari ini kelihatan bagus banget. Kalian berdua akhirnya memutuskan untuk pulang. Cheng Tiancheng, kau kenapa? Aku kenapa? Kenapa kau tidak tanya? Apa yang telah dilakukan putri kesayanganmu? Aku ngapain? Jangan pura-pura bodoh. Kalau bukan karena kamu memprovokasi Qin Muyuan, apakah keluarga Cheng akan secara khusus jadi sasaran keluarga Qin? Sekarang rantai modal keluarga Cheng putus. Dan Klin yang sebelumnya bekerja sama dengan keluarga Cheng. Semuanya membatalkan pesanan mereka. Katakan padaku apa sebenarnya yang kau lakukan. Sampai membuat Qin Muyuan begitu marah. Ayah, aku belum melakukan apa-apa belakangan ini. Mungkin aku harus menelepon dan bertanya. Asisten Lin, aku mencari Qinmu. Nona Cheng, Anda ingin bertanya tentang perusahaan kan? Apa yang sebenarnya terjadi? Kusarankan kau tanya ibumu. Apa yang dia lakukan? Ibuku? Ya, karena dia yang melakukannya. Keluargamu harus siap menanggung murka keluarga Qin. Bill, asisten Lin bilang, ini semua karena ibu. Memangnya kenapa kalau aku? Dia berani mencuri pria putriku, pantas dia mati. Bukankah ibu selalu tidak ikut campur urusan Wanrou dan Muyuan? Bu, ibu telah membunuh Jiang Nuan, tidak belum mati. Dia belum mati. Lagi pula, apa salahnya aku membantu putriku? Aku ibunya. Aku harus membantunya. Kau memang membantunya. Sekarang, keluarga Cheng hampir dipaksa bangkrut. Puaskah kau? Saya. Kalian berdua, ikut aku ke rumah sakit, dan minta maaf pada siapa namanya. Jiang Nuan secara langsung. Pergi saja kalau kau mau. Aku tidak akan pergi. Kau mau aku minta maaf pada Jalang itu? Tidak mungkin. Lagi pula, kalau Cheng Fort bangkrut ya sudahlah. Bukankah aku masih punya keluargaku? Kita tidak akan kelaparan. Baiklah. Baiklah. Ayo Wanrou. Pergi dengan ayah. Ayah, aku juga tidak mau pergi. Kau. Pergi. Dia seharusnya tidak mengenali Jiang Nuan kan? Dia pasti tidak akan. Setelah bertahun-tahun, dia tidak mungkin masih mencintai wanita itu. Tuan Qin, aku membawa Wanrou ke sini hari ini, khusus untuk meminta maaf kepada Anda dan Duan Luan. Ini semua perbuatan istriku. Semua hal ini dilakukan oleh istriku sendiri.
Atas namanya, aku minta maaf padamu dan Wan. Aku minta maaf untuk ini. Kuharap kau bisa bermurah hati dan mengampuni keluarga Cheng. Tuan Cheng, jika aku ingat dengan benar, Cheng Court dibangun dari nol olehmu. Kau menciptakannya sendirian. Kau demi perusahaanmu meninggalkan istrimu yang sedang hamil dan segera menikahi putri keluarga Bai. Apakah aku benar? Lalu apa kau? Ingat ini? Liontin Giok ini. Giok ini adalah pusaka peninggalan Ibu Jiang Nuan. Romrong, Ibu Jiang Nuan meninggal 5 tahun yang lalu. Tuan Qin, itu anak ini tidak mengerti. Bagaimana dengan Wan? Karena aku bersamamu sekarang. Kita adalah keluarga. Semua yang terjadi di masa lalu adalah kesalahpahaman. Lihat, apakah kau tahu? Kan tanda tanya. Ciu Tuan Cheng benar-benar murah hati. Wan, apa kabarmu? Dokter. Aku baik-baik saja, dokter. Aku tak tahu bagaimana Tuan Cheng tega masih mengakuiku sebagai putrinya. Wan, segala yang terjadi di masa lalu adalah salah ayah. Lagi pula, aku ayah kandungmu. Ayah? Kalau begitu aku ingin bertanya, di mana kau saat ibuku meninggal? Di mana kau? Di mana kau saat putrimu memaksaku tidur dengan seseorang? Kau di mana saat itu? Dengan pengaruhmu, tidak akan sulit menemukan ibuku dan aku. Tapi setelah bertahun-tahun, kau tak pernah muncul. Kau seharusnya mengakui Cheng Wanru saja sebagai putrimu. Aku hanya punya ibuku sebagai keluarga. Wan, aku tahu kau tidak bisa menerima ini begitu saja. Aku juga tahu Wanru telah memaksamu melakukan banyak hal. Dia telah memaksamu. Tapi kau baik-baik saja sekarang. Qin Muyuan, aku lelah. Tuan Cheng silakan pergi. Maksud Wan sudah sangat jelas. Daripada bersandiwara di depan kami, lebih baik kau pikirkan bagaimana caranya menyelamatkan perusahaanmu. Xiaolin, Tuan Cheng, tolong. Wan, ayah pergi dulu ya. Nona Jiang boleh pulang setelah istirahat sebulan. Muyuan, aku ingin melihat Liontin Giok itu. Bolehkah? Oke. Apakah Liontin Giok ini benar-benar sepasang? Kenapa ibuku hanya meninggalkan satu untukku? Liontin Giok ini memang sepasang. Tapi ini bukan pusaka keluarga Cheng. Qinwu, aku rasa kau tahu segalanya. Di mana yang satunya? Itu rahasia. Nanti kukatakan padamu. Jiang Nuan, Min. Aku tadinya ingin menunggu sampai kau pulih untuk melamar. Tapi aku tak bisa menunggu lebih lama lagi, Jiang Nuan. Akhir-akhir ini, aku sadar kalau aku telah jatuh cinta padamu. Aku tak ingin kau hanya menjadi ibu dari anakku dalam perjanjian kita. Aku ingin kau menjadi istriku yang sebenarnya istri Qinwu. Ibu tolong katakan ya pada ayah. Xiaoyan ingin bersama ibu selamanya. Bagus. Aku terima. Anak itu masih di sini. Tak masalah, aku tak bisa melihat.
Ling Ling, kau yakin ini gaun pengiring pengantin yang kau pilih untukku? Ya, pengiring pengantin harus terlihat cantik. Tapi, tidak mungkin. Bagaimana aku bisa mencuri perhatianmu? Ayolah, kita kehabisan waktu. Ayo pergi. Tuan Presiden, tolong berhenti berkaca. Dengan kehadiranmu, kau dijamin akan mengalahkan semua orang. Apakah semuanya sudah siap di pihaknya? Dia tidak akan tidak muncul kan? Nona Jiang sudah dalam perjalanan. Kau harus bersiap-siap untuk keluar. Xialing, apa yang kau lakukan? Jalan ke depan, ada banyak orang. Jangan mempermalukanku. Apa yang kau lakukan? Kejutan? Nuan, kita telah melewati banyak hal bersama. Meskipun menurut perjanjian, kita sudah menikah. Tapi aku berhutang padamu sebuah pesta pernikahan megah yang pantas untukmu. Hari ini di sini. Kau Jiang Nuan akan menjadi istriku, istri Qin Muyuan. Aku Qin Muyuan bersumpah. Aku akan mencintaimu, melindungimu, selamanya. Apakah kau setuju? Mami bilang iya. Bilang iya. Aku bersedia. Bukankah kau terus bertanya padaku, di mana separuh liontin giok ini? Separuh lainnya ada padaku. Apa artinya ini? Qin Muyuan, berapa banyak lagi yang kau sembunyikan dariku? Ingin tahu? Malam ini, kita punya sepanjang malam untuk membicarakan kisah kita.